Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam jumpa kembali Bapak Ibu, para pendidik yang hebat dan budiman di seluruh tanah air. Jumpa lagi dengan saya, Mami Karyawati, mahasiswa Magister PIBS Unikama. Bapak Ibu, tak lupa kita gaungkan senantiasa semangat kita untuk senantiasa bergerak, bersama-sama menggerakkan menuju kemajuan dunia pendidikan yang sangat kita cintai ini. Dalam video kita kali ini kita akan membahas bersama-sama mengenai prinsip-prinsip pembelajaran di kurikulum Merdeka. Sebelum itu, mari kita melakukan refleksi sejenak Bapak Ibu. Apakah pembelajaran yang kita laksanakan selama ini sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka? Ataukah masih dengan pola yang lama? Bapak Ibu, kita tentu setuju bahwasanya pemerintah mengganti kurikulum menjadi kurikulum Merdeka ini bukan hanya sekedar proyek, bukan hanya sekedar ganti nama, tetapi pemerintah memang benar-benar ingin memperbaiki dunia pendidikan di Indonesia, disesuaikan dengan perkembangan zaman, dan juga sebagai tindak lanjut dari evaluasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita. Kita juga tentu setuju bahwasanya kunci keberhasilan sebuah sistem pendidikan itu ada pada prosesnya, ada pada proses pembelajaran yang terjadi di kelas-kelas. Sebagus apapun kurikulumnya, sebagus apapun programnya, kalau pembelajaran yang dilaksanakan di kelas-kelas itu belum maksimal, masih dengan pola pikir yang lama, masih dengan paradigma yang lama, tentu saja outputnya juga tidak akan berubah, tidak akan maksimal. Hanya sekedar ganti nama saja, hanya sekedar ganti administrasi saja. Kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip pembelajaran di kurikulum Merdeka. Yang pertama, dirancang sesuai dengan peserta didik. Kedua, dirancang dan dilaksanakan untuk membentuk pelajar sepanjang hayat. Ketiga, mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Keempat, pembelajaran yang relevan dan sesuai konteks, lingkungan, dan budaya. Yang kelima atau terakhir yaitu berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Sebelum mengupas satu persatu dari kelima prinsip tersebut, ada baiknya kita intip 3 hal penting berikut ini. Yang pertama, memahami makna dalam pembelajaran. Bahwa kita perlu memahami makna belajar sesungguhnya. Apakah ketika kita mengajar di kelas itu siswa pasti belajar? Apakah misalnya hewan sirkus ketika dilatih oleh pelatihnya, dicambuk dia duduk, dicambuk 2 kali dia loncat-loncat, apakah itu termasuk belajar? Apakah burung beo ketika mendengar sesuatu atau suara orang di sekitarnya kemudian bisa menirukan, itu juga termasuk belajar? Tentu saja bukan, karena kunci belajar adalah know why. Jadi, tahu alasannya, kenapa dan bagaimana, atau saya harus belajar ini, sebenarnya apa sih relevansinya, atau apa sih manfaatnya. Nah, ketika saya belajar manfaat dalam kehidupan saya itu apa sebenarnya, baru yang demikian ini disebut dengan belajar. Yang kedua, tentu saja kita juga harus memahami bahwasannya peserta didik yang kita ajar sekarang adalah generasinya sudah berbeda dengan generasi ketika kita sekolah dulu. Generasi sekarang ini sudah disebut dengan generasi Z, dan bahkan yang baru lahir ini namanya adalah generasi Alpha, dengan karakteristiknya dan psikologisnya yang berbeda dengan ketika kita remaja dulu. Tentunya perlakuannya, pendekatannya harus berbeda.
Kalau peserta didiknya sudah berbeda, tetapi pendekatannya masih lama, seperti kita waktu sekolah dulu, maka tentunya pembelajaran yang kita lakukan tidak akan maksimal. Dan apalagi perkembangan sekarang kita sudah memasuki di era industri 4.0, semuanya serba online, di mana yang dibutuhkan sudah berbeda, tantangannya berubah, kebutuhannya berubah. Tentu pendekatan kita yang harus kita persiapkan kepada peserta didik juga harus berubah. Intinya, kalau kita masih berkutat pada pola pikir yang lama, kita tidak mengadakan perubahan-perubahan apapun, maka yang menjadi korban adalah peserta didik kita. Yang ketiga, perlu kita tegaskan kembali bahwa tujuan pendidikan nasional, di mana dalam modul pembelajaran proyek Pancasila disebutkan bahwa output dari sistem pendidikan nasional adalah terciptanya pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat, kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kalau kita bisa mewujudkan peserta didik kita sebagai pembelajar sepanjang hayat, peserta didik yang memiliki kompetensi, yang berkarakter, maka pendidikan nasional kita dikatakan telah berhasil. Tetapi, kalau kita hanya mengisi mereka, menjejali mereka dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang sifatnya hanya hafalan-hafalan semata, tentu saja pendidikan nasional ini belum bisa dinyatakan tercapai. Selanjutnya mari kita masuk di pembahasan tentang 5 prinsip pembelajaran kurikulum merdeka. Prinsip pertama adalah pembelajarannya dirancang sesuai tahap perkembangan peserta didik. Kita sudah paham semuanya bahwasanya pembelajaran itu ada 3, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam perencanaannya, kita nanti harus menyesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Makanya dalam kurikulum merdeka ini disusunlah fase-fase, juga dalam upaya untuk menyesuaikan tahapan perkembangan peserta didik. Nah, untuk mencapai prinsip yang pertama ini, ada 3 hal yang bisa kita lakukan, yaitu pertama adalah melakukan asesmen diagnostik, yaitu melakukan penilaian di awal atau sebelum pembelajaran. Ibarat seorang dokter ketika ada pasien masuk, tentu saja tidak langsung dikasih resep, tidak langsung disuntik, tidak langsung dikasih obat, tetapi didiagnosa terlebih dahulu. Nah, kita sebagai guru juga seperti itu, tidak langsung serta-merta memberi materi kepada peserta didik, lalu kita jejali konsep-konsep, tidak peduli apakah mereka itu paham atau tidak paham, pokoknya kita sampaikan saja. Nah, ternyata tidak ada manfaatnya, tidak ada dampaknya ke siswa atau peserta didik, justru peserta didik merasa tertekan. Mungkin gara-gara itulah kenapa mereka lebih suka bermain, tidak menikmati belajar, tidak suka dengan sekolah, dan lain sebagainya. Dengan asesmen diagnostik, kita akan menggali profil peserta didik, gaya belajarnya seperti apa, latar belakangnya seperti apa, orang tuanya, pekerjaannya apa, hobinya apa, cita-citanya apa, dan lain sebagainya. Sehingga nantinya kita bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan minat peserta didik, sesuai dengan kebutuhan peserta didik, termasuk materi prasaranya. Kedua, pembelajaran yang kita lakukan itu harus sesuai dengan perkembangan anak. Maka modul ajar yang kita susun atau RPP yang kita susun nantinya harus kita sesuaikan. Apakah itu tujuannya, alur tujuan pembelajarannya, medianya, metodenya, semua harus kita sesuaikan. Ketiga, melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Karena di dalam kelas itu kita tidak seragam, ya, peserta didik kita itu tidak seragam kebutuhannya, masing-masing berbeda latar belakangnya, berbeda materi prasyaratnya, berbeda gaya belajarnya, dan lain-lain. Maka dalam pembelajaran harus perlakuannya juga berbeda. Atau yang demikian itu disebut berdiferensiasi.
Nah, pada pembelajaran berdiferensiasi bagi peserta didik yang melebihi rata-rata nantinya akan kita berikan pengayaan. Kemudian anak-anak yang di bawah rata-rata nanti akan kita berikan waktu lebih untuk jam tambahan supaya mereka bisa menambal kekurangannya, supaya nantinya pembelajarannya itu bisa benar-benar terlaksana dengan maksimal. Prinsip kedua, yaitu peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Maka tentunya kita harus menyajikan pembelajaran itu nikmat, pembelajaran itu asik, pembelajaran itu menyenangkan, sehingga mereka senang, cinta dengan pembelajaran, cinta dengan ilmu, dan dimanapun nanti mereka berkarir, mereka tetap akan menjadi pembelajar. Apalagi sekarang sumber-sumber untuk belajar itu banyak sekali, dari internet, dari YouTube, Google, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah cinta dengan ilmu, cinta dengan belajar, sampai kapanpun mereka akan tetap belajar. Terkait dengan pembelajaran sepanjang hayat ini, ada 3 tips. Mari kita cermati bersama. Yang pertama, kita memberikan ruang kreativitas kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Misal, beri pertanyaan pembuka yang sifatnya terbuka. Supaya apa? Supaya ada banyak variasi jawaban dari semua peserta didik. Kita beri kesempatan untuk menjawab sesuai dengan versi mereka, sesuai dengan kreativitas mereka, dan semua jawaban kita beri apresiasi. Untuk yang tidak berani, kita beri stimulus, dan jangan sampai kita melabeli anak itu sebagai bodoh. Jangan. Mereka menjawab salah ataupun tidak tepat, tetap kita beri apresiasi. Tentunya jika semisal jawaban melenceng, ya kita luruskan, tetapi dengan tidak menyakiti hati mereka. Kedua, kita harus melakukan refleksi dan melatih anak untuk melakukan refleksi, serta umpan balik refleksi itu seperti halnya muhasabah. Dalam pembelajaran hari ini, kira-kira kelebihan kalian itu apa? Kira-kira kelemahan kalian itu apa? Silakan ditulis. Nanti kelemahan-kelemahan itu akan kita perbaiki untuk pembelajaran yang akan datang. Misalnya demikian. Ketiga, supaya anak nanti menjadi pembelajar sepanjang hayat, maka variasi dari tugas dan aktivitas yang kita berikan itu harus juga bervariasi. Kita beri pekerjaan rumah dan tugas mandiri, tapi jangan untuk membebani siswa, tetapi memang mengajarkan siswa supaya mereka itu suka belajar, di rumah pun tetap belajar, dan bahwa belajar itu tidak hanya melulu di sekolah saja, di rumah pun anak perlu belajar. Dengan seringnya kita memberi apresiasi, kita sering memberi motivasi, kita kasih pemahaman bahwa sekolah itu adalah sebuah proses, dan tugas yang kita lakukan itu tidak membebani peserta didik, meskipun tetap harus menantang, maka peserta didik kita insya Allah akan senang dalam mengerjakannya. Prinsip ketiga, yaitu mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Sebenarnya ini persis sama dengan kurikulum 2013 kemarin, di mana penilaian itu tidak hanya pengetahuan saja, tapi juga ada sikap dan keterampilan. Menggunakan variasi metode pembelajaran, ya, sudah bukan teacher center, ya, tetapi student center. Kenapa? Karena sudah bukan zamannya guru itu menjadi pusat pembelajaran. Guru pada zaman sekarang itu fungsinya hanya sebagai pengantar, pendamping, fasilitator. Karena sumber belajar itu tidak hanya guru lagi, ya. Apalagi sekarang zaman internet, semuanya sudah ada. Di Google semuanya ada, di YouTube juga lengkap. Nah, sehingga kita sudah tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik. Nah, kemudian pastikan metode yang kita pakai ini banyak, ya, cooperative learning misalnya,
kerjasama, bukan ceramah lagi, dan juga menggunakan pendekatan saintifik supaya peserta didik itu benar-benar mengalami proses pembelajarannya, bukan hanya dengan mendengarkan gurunya ceramah saja. Kemudian harus berfokus pada muara utamanya, yaitu profil pelajar Pancasila. Sebagaimana yang kita sebut di awal tadi, bahwasanya output sistem pendidikan nasional adalah terbentuknya pelajar yang pembelajar sepanjang hayat, yang berkarakter, yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berarti proses apapun yang kita lakukan, muaranya adalah pada profil pelajar Pancasila. Nah, yang ketiga sekarang, bahwasanya sekolah menjadi miniatur kehidupan. Maka di sekolah ini bukan hanya belajar yang ada pada buku-buku. Di sekolah ini bukan hanya belajar ilmu-ilmu hafalan saja, tapi belajar menyiapkan diri dalam kehidupan yang nyata. Anak butuh disiplin, anak butuh bersosialisasi, anak butuh berani mengungkapkan, anak butuh untuk berani mencoba, butuh bersikap tidak pantang menyerah. Nah, itulah yang harus dipelajari di sekolah, supaya nanti ketika anak-anak kita sudah lulus, mereka sudah siap untuk menjadi manusia seutuhnya. Prinsip nomor 4, yaitu pembelajaran yang relevan. Relevan itu adalah sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan lingkungannya, sesuai dengan budayanya. Jangan sampai kita mengajarkan peserta didik tidak mengerti untuk apa sih belajar ini, apa sih manfaatnya untuk kehidupan saya. Nah, untuk pembelajaran supaya relevan itu ada 3 tips. Pertama, kita memakai metode contextual learning, yaitu mengaitkan pembelajaran sesuai dengan dunia nyata yang ada hubungannya dengan peserta didik, yang ada hubungannya dengan lingkungan sekitar, yang ada hubungannya dengan budaya sekitar, sehingga pembelajaran yang kita lakukan itu menjadi lebih menarik. Siswa akan lebih bersemangat karena merasa akan bermanfaat untuk kehidupannya. Kedua, berkolaborasi melibatkan ahli sekitar. Misalnya ketika kita mempelajari tentang ekonomi, tentang bisnis, kita bisa mengundang pengusaha lele misalnya, atau petani dan lain sebagainya. Ketiga, pembelajaran itu harus menarik minat peserta didik sesuai kebutuhan untuk memperoleh inspirasi dan memaknai apa yang dipelajari. Prinsip yang kelima, Bapak Ibu, yaitu berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Peserta didik kenalkan dengan isu-isu aktual dan kekinian. Misalnya terkait dengan pemanasan global, hemat energi, terkait dengan polusi dan sampah, atau berita-berita yang sedang viral saat ini. Selanjutnya, kenalkan dengan perkembangan zaman. Era sekarang itu sudah berubah, era industri 4.0 misalnya. Kita sampaikan bahwa pekerjaan masa depan yang dibutuhkan untuk ini adalah apa? Skill-skill yang dibutuhkan untuk ini adalah apa, dan lain sebagainya. Maka jika peserta didik kita itu tidak serius, maka tidak akan memperoleh sesuatu yang berharga untuk memenangkan persaingan, ya. Mereka akan ketinggalan zaman dan lain sebagainya. Ketiga, yang terakhir, tentu saja proses-proses tersebut harus kita fokuskan pada pembelajaran berbasis proyek. Mengapa? Karena pembelajaran berbasis proyek ini yang difokuskan adalah bagaimana anak-anak itu berkembang karakternya, bisa bekerja sama atau
berkolaborasi, mengungkapkan pendapat, mencari solusi, mengembangkan inovasi, menciptakan produk, menghasilkan berbagai macam cara pemecahan masalah, baik itu secara individu ataupun secara kelompok, sehingga menimbulkan rasa kepedulian yang tinggi terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan kehidupannya. Bapak Ibu para pendidik yang budiman, Bapak Ibu para pendidik yang budiman dimanapun Anda berada, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu berpanjang lebar. Semoga ada manfaatnya. Mari kita bersama-sama merefleksi diri kita sebagai guru. Apakah pembelajaran yang sudah kita lakukan selama ini memang sudah memberdayakan peserta didik kita, ataukah justru kita memperdayai mereka, memaksa mereka untuk mendengarkan ocehan kita, di mana peserta didik sesungguhnya tidak paham apa yang sebenarnya mereka pelajari, apa relevansinya, apa dampaknya pada kehidupan mereka, sehingga mereka tidak begitu antusias untuk belajar. Mungkin mereka mau mendengarkan kita hanya karena terpaksa atau mungkin karena takut dengan kita, sehingga mereka merasa tertekan atau bahkan tidak bahagia. Jika kita nantinya bisa berubah, Bapak Ibu, bisa merubah paradigma peserta didik kita bahwa pembelajaran itu penting karena berdampak kepada mereka, karena sesuai dengan kebutuhan mereka, maka nantinya insya Allah peserta didik kita menjadi pembelajar yang berkualitas, menjadi pembelajar sepanjang hayat, dan menjadi anak-anak yang sukses di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Salam merdeka belajar, merdeka jiwa, merdeka berpikir, dan merdekakan potensimu, merdekakan inovasimu serta kreativitasmu demi negeri tercinta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.